Ada seseorang yang bercerita dalam sebuah perjalanan manasik haji. Para jemaah haji secara bertubi-tubi mengajukan banyak pertanyaan kepada pembimbing haji. Hampir semua permasalahan yang mereka jumpai dalam pelaksanaan ibadah haji selalu dikonsultasikan kepada pembimbing. Kita yakin suasana semacam ini hampir dialami oleh semua jemaah haji. Mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka khawatir jangan-jangan ibadah haji yang mereka lakukan batal dan tidak diterima oleh Allah. Atau bisa jadi yang kedua, karena takut dan khawatir jangan sampai melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan mereka harus membayar denda. Ya, demikianlah gambaran semangat orang terhadap ilmu ketika melaksanakan ibadah haji. Suasana itu terbentuk disebabkan kekhawatiran mereka agar hajinya tidak batal. Mereka sadar ibadah ini telah memakan banyak biaya dan tenaga, sehingga sangat disayangkan ketika ibadah yang sangat mahal nilainya ini tidak menghasilkan sesuatu apapun bagi dirinya. Pernahkah sikap dan perasaan semacam ini hadir dalam diri kita dalam setiap melaksanakan ibadah? Atau bahkan dalam setiap amal perbuatan kita? Ataukah sebaliknya, justru kita begitu menganggap enteng setiap amal sehingga tidak mempedulikan fondasi ilmunya? Inilah yang penting untuk kita renungkan. Semangat untuk mendasari setiap amal dengan ilmu merupakan cerminan perhatian seseorang terhadap kesempurnaan beramal. Sayangnya, masih banyak di antara kaum muslimin yang kurang mempedulikan landasan ilmu ketika beramal yang sifatnya rutinitas. Jarang kita temukan orang yang melaksanakan ibadah rutin, semacam sholat misalnya, kemudian dia berusaha mencari tahu apakah setiap gerakan dan bacaan sholat yang dia kerjakan ada dalilnya. Bisa jadi ini didasari anggapan semata, atau karena ajaran guru ngajinya yang dianggapnya sudah maksum. Padahal bisa jadi ibadah sholat yang selama ini ia kerjakan tidak sesuai dengan panduan sifat sholat Nabi. Tidak sedikit juga kita dapati di media sosial, banyak sekali bertebaran komentar tentang agama tanpa landasan ilmu dan dalil. Bahkan parahnya berani berfatwa, padahal ia tidak memiliki kapasitas ilmu layaknya seorang dai. Makanya, kita dituntut untuk berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Syekh Ibnu Qasim rahimahullah berkata, perkataan dan amalan manusia tidaklah benar sampai ia mendasarinya dengan ilmu. Dalam hadis pun disebutkan, siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dalam kalimat syair disebutkan, setiap yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak dan tidak diterima. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa ketika seseorang hendak melakukan suatu amal ibadah, tidak cukup hanya dengan niatan baik saja. Amal ibadah harus didasari dengan ilmu juga. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud pernah berkata pada orang yang amalannya mengada-ngada tanpa memakai tuntunan, padahal niatan orang tersebut benar-benar baik. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadis ini jayyid. Semoga pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus semangat belajar agama demi kesempurnaan ibadah kita. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.